dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kami mengumpulkan sejumlah pertanyaan dari kelompok pemilih milenial tentang apa bagi mereka sebetulnya yang penting dari seorang kandidat. Kita lihat berikut. Pertama, saya melihat partainya dulu dan melihat background partai itu kayak apa, sesuai dengan ideologi kita atau gimana gitu. Dan biasanya mereka punya website yang bikin kita tuh lebih excited untuk tahu kan calon-calon legislatif yang akan kita pilih dan kita bisa lihat di sana. Saya waktu itu cuma asal nyoblos sih Mbak, terus dengar dari orang-orang aja gitu gimana mereka. Saya cuma tahu capresnya sih, tapi kalau legislatifnya belum tahu. Yang paling penting adalah visi dan background, karena kita tahu bahwa 2014 pun sudah terpolarisasi tuh blok dengan blok yang sama, dan tahun 2019 nanti dengan blok yang sama saya harap sih bukan cuma saya sih tapi teman-teman generasi muda juga ikut memilih berdasarkan visi misi dan background. Yang pertama, saya mencari kandidat yang tidak hanya sekedar memberikan visi misi, tetapi bagaimana mereka bisa memberi visi misi itu bisa mereka aplikasikan secara nyata, bukan sekedar hanya menyusun visi misi secara banyak, program kerja, tapi sebenarnya tidak ada pelaksanaannya. Sejujurnya kalau saya untuk yang tahun lalu itu calegnya nggak begitu kenal, karena saya memilih itu melihat dari partainya. Tentu aku harus melihat dulu visi misinya, aku juga lihat track recordnya, aku juga melihat pengalaman sebelumnya, karena aku juga nggak mau asal pilih kalau dia nggak ada pengalaman dalam politik ataupun dalam pemerintahan, aku nggak mau. Ya ini kalau kita dengarkan sebagian kelihatannya sudah cukup cerdas ya, karena mereka melihat rekam jejak, visi misi begitu. Tapi di samping itu kita juga sadar bahwa kita ini sedang diserang oleh informasi-informasi palsu, hoax, dan ujaran kebencian. Nah ini bagaimana kemudian membendung atau membentengi diri agar kita tidak termakan hoax dan ujaran kebencian, Pak Batiar? Iya. Ini Pak Menteri Dalam Negeri ya, dalam banyak kesempatan termasuk yang di buku komik itu, selalu beliau mengingatkan yang dimaksud dengan racun demokrasi itu. Salah satu racun demokrasi itu adalah selain politisi sara dengan politik uang adalah kampanye negatif. Kampanye hitam, negatif ini wujudnya salah satunya adalah menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, ada nggak kampanye bohong? Nah, ini pemilih cerdas yang bisa menguji bahwa tawarannya itu adalah penuh kebohongan, bukan sesuatu yang bisa dioperasionalkan. Saya kira teman-teman mahasiswa bisa menguji program-program mana yang memang sebenarnya hoax saja itu tidak mungkin dilakukan. Misalnya tadi, mungkin kan negara ini misalnya dalam 5 tahun menghentikan hutang. Tidak mungkin, hutangnya itu sudah ada dan harus dibayar tahun depan. Tahun depannya lagi sudah harus dibayar. Jadi tidak mungkin ada satu pemerintahan 5 tahun ke depan ini menghentikan hutang. Hutangnya sudah ada. Jadi pun pemerintah terbaru siapapun harus membayar hutang di tahun depan. Yang paling menggenaskan sebenarnya adalah hoax yang bisa menyebabkan perpecahan bangsa anak bangsa. Gitu. Jadi tiba-tiba menampilkan rekayasa gambar sedemikian rupa atau ucapan seakan-akan diucapkan oleh kelompok agama tertentu atau kelompok etnik tertentu atau kelompok kandidat tertentu, padahal kandidat itu tidak melakukan. Ya, jadi jangan begitu saja percaya misalnya mendapat foto atau video seseorang mengucapkan ini itu harus dicek lagi itu ya. Ya, itu mungkin salah satu bentuk wujud nyata dari sang pemilih cerdas ini adalah mampu menguji informasi. Bagaimana itu kalau menyerang di wilayah-wilayah yang akses informasinya relatif agak terbatas. Nah, Kemendagri ini sudah melakukan apa? Nah ya, kami paling tidak rencana besok kan ada rekan-rekan dari Satpol PP kami sudah ngumpulin jajaran pemerintah daerah seluruh Indonesia. Itu sampai ke tingkat desa. Tingkat desa. Bahkan Menteri Dalam Negeri merencanakan awal Januari ini, begitu masuk kita Januari, ngumpulkan seluruh kepala daerah, 34 gubernur, 514 kabupaten kota. Terus jajaran kami Kesbampol, kemudian kemarin juga camat dikumpulin seluruh Indonesia, 3 tempat Pak Menteri, kemudian lurah, kepala desa kita kumpulin, menjelaskan ini. Karena tadi menangani soal berita bohong, ujaran kebencian ini nyata-nyata memang menjadi ancaman bagi, bukan hanya ancaman terhadap pemilu itu, tapi memang ancaman terhadap keberlangsungan bangsa ini. Nah, Pak Ilham, ini soal tips-tips sederhana sebetulnya bagi pemilih atau calon pemilih untuk terhindar dari hoax
dan ujaran kebencian. Sebetulnya apa sih yang harus kita selalu waspadai? Ya, sebetulnya kami dari KPU sudah punya satgas ya. Kita mengundang Dewan Pers, kemudian juga Bawaslu, dan juga beberapa providers atau kemudian pemilik sosial media di Indonesia untuk kemudian memastikan orang-orang yang kemudian melakukan hoax atau kemudian melakukan negatif campaign itu bisa di-ban berdasarkan laporan. Nah, bisa di-ban berdasarkan laporan. Nah, ini sudah kami lakukan ya di beberapa tempat. Bahkan kalau kemudian memang ada yang melaporkan sesuai dengan undang-undang ITE, itu bisa dipidana, gitu kan, bisa dipidana. Nah, tipsnya sebetulnya simpel saja. Kemudian sekarang Anda bisa mengkonfirmasi langsung kepada partai yang bersangkutan, Anda bisa mengkonfirmasi langsung kepada media yang bersangkutan. Sekarang kan sangat mudah sekali. Via email, you bisa kemudian konfirmasi kepada orang yang bersangkutan, kemudian ini benar atau tidak. Kan begitu. Jangan bulat-bulat ya. Iya, dan biasanya berita-berita hoax itu kan heboh, gitu ya, wah, seru gitu. Kemudian menjudge dia biasanya. Nah, itu Anda harus mulai curiga, jangan sampai kemudian terprovokasi, jangan sampai kemudian juga mempengaruhi pilihan Anda. Kalau itu hoax, jangan membuat itu menjadi salah satu alasan kemudian Anda membuat preferensi pilihan. Jangan seperti itu. Tetapi kemudian dicek terlebih dahulu apakah berita ini benar atau tidak. Nah, jadi menurut saya sekali lagi teman-teman harus banyak membaca gitu ya, sebagai mahasiswa, sebagai pemilih cerdas. Saya kira kalau mahasiswa kita sudah selesai lah, ya? Kita labeli lah mereka pemilih cerdas lah begitu ya. Nah, gitu. Tapi untuk masyarakat lain mungkin yang kemudian akses internetnya sulit dan sebagainya, kita sering juga melakukan mock election atau kemudian simulasi pemilu. Ya, simulasi pemilu itu penting agar mereka tahu betul apa yang kemudian mereka pilih. Nah, kemudian juga kami harus memastikan juga teman-teman sudah terdaftar belum sebagai pemilih. Sudah ya. Nah, kita punya yang namanya tools itu untuk memastikan bahwa Anda terdaftar atau tidak. Tinggal masukin saja nick Anda ke dalam tools itu, nanti Anda bisa tahu bahwa Anda terdaftar di mana dan nanti Anda akan memilih di TPS mana. Itu namanya lindungi hak pilihmu.com dan juga sidali3.kpu.go.id. Simpel sekali dia. Nah, jadi kalau yang masuk belum terdaftar itu lapor lagi harus ya? Lapor lagi ke desa. Sampai tanggal 13 Desember yang akan datang. Nah, ini masih ada waktu. Masih ada waktu untuk memastikan bahwa Anda terdaftar dalam pemilih tetap di tahun 2019 yang akan datang. Oke, ini kita beri kesempatan lagi. Mungkin Pak Emrus nanti sekalian bisa menjawab pertanyaan mahasiswa. Mungkin ada track record di daerah-daerah, di dalam website KPU sendiri sudah ada. Tetapi bagaimana pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat menjangkau daerah-daerah yang mungkin belum ada jaringan. Dan juga apakah diperlukan bagi anak-anak SMA mungkin yang mau menjadi pemilih, apakah sudah bisa dimasukkan ke dalam kegiatan belajar mengajar itu sendiri? Terima kasih, Pak. Ya, tadi itu sudah dijelaskan ya soal jaringan KPU sampai di desa-desa. Tapi bagus pertanyaannya. Artinya kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa, misalnya gini, dalam konteks pemilihan OSIS kita bisa fasilitasi mereka. Sambil kita sosialisasi kepada mereka bagaimana sebetulnya pemilu yang sesungguhnya. Kita pinjamin bilik suara, kita pinjamin kotak suara dalam pemilihan OSIS. Sambil kita melakukan sosialisasi kepada mereka. Nah, itu kami terbuka. Kalau meminjam kotak, meminjam bilik silakan saja. Sambil kita masukin kalau Anda mau terdaftar sebagai pemilih bagaimana caranya. Kemudian bagaimana hak konstitusional Anda digunakan dalam pemilu 2019 yang akan datang. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kita punya agen-agen di daerah-daerah tertentu. Oke. Saya punya cara untuk menjawab itu. Ini kan Indonesia kan bukan hanya Jakarta. Di daerah tertentu masyarakat di pegunungan. Ya memang tidak seperti di kita dikumpulkan di aula atau gedung pertemuan tertentu. Orang gedung pertemuannya belum tentu ada. Iya kan? Ya kalau di kampung misalnya di wilayah timur itu kan rumah panggung. Biasanya di bawah rumah, bahkan di petani itu kalau di kampung ya kita langsung di surau, di musola, kemudian di gereja, kemudian datangi tempat-tempat ibadah mereka di mana mereka berkumpul. Kan biasa kalau di kawasan pertanian mereka punya tempat istirahat kalau siang itu. Mereka ya gubuk-gubuk ya penyelenggara dan aparat biasa dan teman-teman penyelenggara ya dan aparat kita itu sangat pengalaman ya bagaimana cara menyampaikan sebuah informasi pemiluan sesuai dengan segmentasi masyarakat. Tadi Pak Emrus mau menambahkan. Baik, saya pikir begini mengenai hoax ini. Sebenarnya ada suatu resep yang paling bagus dan menurut saya kalau itu dilakukan bisa layu sebelum berkembang. Itu hoax. Hoaxnya pertama tidak adalah jadi viral lagi ya. Maukah para kandidasi kita, ambil contoh para calon presiden kita, 2 kandidat ini. Ketika salah satu paslon dirugikan atau diserang,
berarti ada paslon lain yang diuntungkan. Artinya ada yang di downgrade, ada yang di upgrade. Nah, mereka yang diuntungkan ini yang maju ke depan membela bahwa tidak benar itu terjadi. Kalau itu terjadi dilakukan, saya pikir hoax akan layu sebelum berkembang. Bukankah di Amerika Serikat melakukan seperti itu? Nah, saya terus terang mengatakan ketika kawan bersaing, saya pakai istilah kawan bersaing ya, diserang oleh hoax, tidak boleh kita membiarkan itu. Saya kasih pandangan orang bijak mengatakan sebagai berikut, netral kita pada krisis moral sama saja bagian tak bermoral itu kita. Jadi kita tidak boleh ada pembiaran. Oleh karena itu ketika salah satu paslon diserang, yang diuntungkan itu yang maju ke depan membelanya. Kemudian saya mengatakan bahwa tentang hoax, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah bekerja keras. Mereka melakukan bagaimana dengan berbagai teknologi mereka telah lakukan sehingga bisa menyaring, mendeteksi hoax itu. Tetapi begitu banyaknya terus berlanjut. Dan sampai sekarang hoax itu masih ada di sosial media. Oleh karena itu, yang paling utama, para aktor-aktor politik harus maju ke depan. Yang terakhir saya mau katakan adalah bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bisa mengancam persatuan kita. Bahkan perang saudara, komunikasi itu dua sisi mata uang. Komunikasi bisa meningkatkan kohesi sosial, kedekatan sosial, NKRI kita, tapi komunikasi bisa kita membuat perang saudara di antara kita. Oleh karena itulah saya mengharapkan kepada para politisi kita, para juru kampanye, jangan lagi menggunakan konsep atau istilah yang memecah belah, yang mengadu domba antara satu dengan yang lain. Biarkan fokus kepada penawaran program, bahkan selalu saya katakan di sosial media, jangan adu program. Sebaiknya menawarkan program. Karena kalau adu program, ada kecenderungan program kawan bersaing itu selalu salah, program saya yang benar. Padahal kritiknya itu tidak argumentatif juga, tidak rasional juga. Padahal sama juga programnya. Boleh jadi. Nah, oleh karena itulah saya pokoknya pikir, yang penting lu salah, gue benar gitu ya. Begitu. Kalau adu program, kenapa tidak menawarkan program kepada masyarakat biar rakyat yang menilai dalam pemilu yang akan datang, utamanya dalam pemilu presiden kita nantikan dua paslon nih. Pasti satu putaran. Sangat sulit memperoleh angka 50%, 50%. Artinya apa? Pemenangnya bisa jadi 50% plus 1. Arti suara satu orang sangat berharga. Oleh karena itu kita mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia berbondong-bondonglah ke kotak suara supaya jagoannya bisa menang, supaya jagoannya tidak kalah. Berbeda kita dengan di Amerika Serikat. Dalam konteks pemilihan presiden, kita lebih demokrasi dari Amerika Serikat karena mereka pakai distrik. Kalau kita satu suara sama nilainya. Nah, ini saya tangkap tadi satu suara sangat berharga untuk menentukan perjalanan nasib Indonesia paling tidak 5 tahun ke depan. Nah, berarti ini memang kita harus betul-betul sadar, siuman tadi istilah Pak Batiar, bagaimana menjadi pemilih cerdas karena pilihan Anda akan menentukan siapa kandidat yang akan terpilih nanti, yang berkualitas atau tidak berkualitas. Bapak-bapak terima kasih nih atas diskusi yang dilakukan di Real Politics. Pemirsa, jadilah pemilih cerdas. Terima kasih, sampai jumpa.